Halo semua, kenalin nama aku Anindita. Jadi hari-hari sebelumnya kita sudah terdengar dengan adanya virus corona yang masuk ke Indonesia. Jadi virus corona ini adalah sebuah virus hasil mutasi dan virus ini hinggap di tubuh kelelawar. Nah, jadi virus ini dideteksi pertamanya di kota Wuhan di Cina, dan di salah satu pasar ada yang menjual berbagai macam daging, tak terkecuali juga ada daging ular dan juga daging kelelawar. Nah, mulai dari situ, kelelawar yang dihinggapi oleh virus corona tersebut dikonsumsi oleh warga-warga setempat, dan mereka tanpa menyadarinya mengalami gejala-gejala seperti batuk, tapi batuknya tidak berdahak, dan juga ada demam tinggi dan juga sesak nafas yang tidak wajar. Mulai dari situ, para dokter di kota Wuhan tersebut meneliti dan menemukan virus ini, atau biasa disebut dengan virus COVID-19. Jadi, virus corona ini bisa menyebar melalui partikel-partikel kecil yang dihasilkan oleh si penderita virus corona tersebut, seperti air liurnya yang berasal dari bersin atau batuk, dan tanpa sengaja mengenai tubuh kita dan masuk ke tubuh kita melalui lubang-lubang kecil seperti di wajah, yaitu di mulut, hidung, dan juga mata. Nah, virus corona ini parahnya lagi bisa menyebar hanya dengan bersentuhan dengan si penderita. Jadi pemerintah melakukan social distancing ini karena penyebaran virus corona ini bisa melalui dari lubang-lubang atau pori-pori kecil yang ada di tubuh kita, maka kita harus menjaga jarak dengan sekitarnya. Nah, juga karena virus corona ini sifatnya agresif, dia mudah berpindah dari tubuh orang yang sakit ke tubuh orang yang sehat yang lainnya. Kegiatan ini juga untuk membantu memutus rantai penyebaran virus corona agar virus corona tidak menyebar lebih luas lagi. Pemerintah menyuruh kita untuk melakukan karantina di rumah kan. Nah, ini bertujuan agar jika kita terkena virus corona, kita bisa melihat perkembangan bagaimana tubuh kita bereaksi, apakah ada gejala atau tidak selama 14 hari. Sekarang ada juga yang namanya lockdown. Jadi, lockdown ini ditujukan kepada seluruh penduduk di negara tersebut untuk tidak melakukan aktivitasnya di luar rumah. Pemerintah masih memikirkan tentang keadaan ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat menengah ke bawah. Jika kita melakukan lockdown, maka masyarakat menengah ke bawah akan kesulitan untuk mencari nafkah seperti ojek online atau pedagang keliling. Mereka akan kesulitan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Maka dari itu, kenapa pemerintah masih memikirkan tentang adanya lockdown di Indonesia ini. Tapi, kita perlu ketahui ada beberapa di daerah di Indonesia yang sudah melakukan lockdown sendiri loh. Di antaranya ada Tegal yang sudah melakukan lockdown mulai dari 30 Maret hingga 30 April. Dan juga ada Tasikmalaya yang sudah melakukan lockdown mulai dari 31 Maret semenjak ada kasus 5 orang positif terkena corona di daerah tersebut, sehingga pemerintah memutuskan untuk memberlakukan lockdown. Dan Papua sudah melakukan lockdown dari 26 Maret hingga 9 April mendatang dengan cara menutup akses bandara. Namun, ada juga pengkhususan untuk pengangkutan sampel swab, pengangkutan pasien gawat darurat, dan juga untuk pengangkutan logistik. Maka kegiatan dapat dilakukan di bandara tersebut. Nah, yang terakhir ada kota Ciamis. Jadi kota Ciamis sudah memberlakukan lockdown mulai dari 31 Maret hingga 30 April. Nah, jadi kita semua udah tahu kan betapa bahayanya virus corona ini jika menyerang tubuh kita, dan bagaimana kebijakan pemerintah untuk menanggulanginya. Nah, tidak lupa juga nih, kalian harus sering-sering cuci tangan dengan cara yang sudah dianjurkan. Jangan lupa untuk lakukan etika bersin ataupun batuk. Nah, jika kita ada berkebutuhan penting untuk keluar atau ada hal mendesak, jangan lupa untuk menggunakan masker dan membawa hand sanitizer ya. Stay safe semua.